Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah tentang permutasi. Nah, kalau yang lalu kita sudah belajar tentang kaidah pencacahan, sekarang materi kita yang kedua adalah permutasi. Perhatikan definisi dari permutasi. Permutasi n objek adalah semua susunan berbeda yang terdiri atas n objek dengan memperhatikan urutan. Permutasi ini dinyatakan dengan notasi Pn. Nah, kata kunci di sini adalah memperhatikan urutan. Jadi permutasi itu adalah memperhatikan urutan. Nanti kita akan lihat mana perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Nah, permutasi ini dibagi beberapa macam. Macam yang pertama itu adalah permutasi R objek dan F objek yang berlainan. Sehingga dirumuskan seperti ini. PNR sama saja dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Di mana N itu harus lebih besar sama dengan R. Jadi kalian untuk mengerjakan ini, kalau nanti ada soalnya, bagaimana cara membedakan N dengan R itu adalah dengan lihat angkanya. Kalau angkanya lebih besar, itu maka kemungkinannya itu adalah N-nya. Nah, perhatikan contoh. Terdapat 6 calon yang akan dipilih dalam pemilihan pengurus OSIS yang akan menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini adalah permutasi. Dikatakan permutasi karena inilah susunan yang berbeda. Artinya kalau si ketuanya adalah si A, sekretarisnya adalah si B, berbeda susunannya dengan ketuanya si B, sekretarisnya si A. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak buatkan tentang perbedaan antara permutasi dengan kombinasi. Nah, untuk mengerjakan ini tadi adalah yang pertama kita lihat mana yang menjadi N-nya dan mana yang menjadi R-nya. N itu adalah angka yang lebih besar. Sekarang kita lihat dari soal ini apa saja yang menjadi angka. Yang pertama sudah jelas, di sini ada kata 6 calon. Seterusnya apa? Jadi 6 calon ini akan dipilih. Ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa kemungkinan itu? Ada berapa susunan? 3 ya. Yang pertama adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada 3. Nah, ada 6 dengan 3. Lebih besar 6. Maka 6 itu sebagai N-nya, 3 itu sebagai R-nya. Sehingga dapat kita tuliskan ke dalam rumus, yaitu adalah permutasi 6. Di sini adalah 3. Sehingga kita tulis sama dengan 6 faktorial ya, 6 faktorial per rumusnya tadi ya, 6 dikurangi 3 faktorial. Nah, 3 faktorial. Berarti sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 3. Berarti 3 ya, 3 faktorial. Sehingga sama dengan 6 faktorial, jabarkan. Lihat materi faktorial ya, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Karena yang bawahnya adalah 3 faktorial. Per berapa? 3 faktorial. Nah, ada yang sama, yaitu 3 faktorial. Dicoret, dicoret, dicoret. Tinggal oleh kalian dikalikan sekarang. 6 kali 5, 30. 5, 30 kali 4 adalah 120. Jadi, banyaknya kemungkinan susunan yang terjadi dari 6 calon yang akan dipilih menjadi 3 calon, itu banyaknya ada 120 kemungkinan. Begitu ya. Nah, selanjutnya, macam permutasi yang kedua, kalau tadi adalah unsur yang berbeda, sekarang adalah beberapa objek yang sama. Jadi rumuskannya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Di mana N faktorial dibagi N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial sampai dengan sebanyak antara yang atas ya, dengan yang atas sebanyak itu adalah yang samanya, unsur yang samanya. Jadi yang bawah itu mengikuti yang sama. Kalau yang samanya ada 2, maka hanya N1 dengan N2. Kalau yang samanya ada 1 ya berarti hanya N1 saja. Dan seterusnya. Lebih jelasnya kita lihat di contoh. Misalkan, tentukan banyak susunan huruf dari kata jajan. Yang pertama kita cari dulu yang namanya N-nya. N ini dapat dilihat. Sekarang huruf pada kata jajan ada berapa?
ada 5 ya. J A N ada 5. Jadi N-nya adalah 5. Nah, sekarang huruf yang sama, ada huruf apa aja? Ada huruf J. J ini kita anggap sebagai N1. Ada berapa yang sama? Ada 2. Kemudian huruf A. Yang A berarti kita anggap sebagai N2. Sama dengan, ada berapa yang sama? Ada 2 juga. Kemudian adalah N. N di sini itu banyaknya hanya ada 1. Jadi kalau 1 tidak perlu dituliskan ya, karena 1 faktorial itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang pengerjaannya, kalian tinggal menuliskan saja. Berarti permutasi sama dengan N-nya yaitu 5 faktorial per yang sama tadi ada 2 faktorial kalikan dengan 2 faktorial. Berarti sama dengan 5 faktorial ya. Berarti saya tulis di sini aja ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, ini ada yang sama, coret, coret. Kalikan lagi yang kedua masih ada 2 faktorial ini. Berarti 2 faktorial yang kedua dijabarkan. 2 kali 1. Sekarang ada yang sama, coret. Ya, atau bisa dibagi nih ya. 4 dibagi 2 adalah 2. Tinggal kalian kalikan. 5 kali 2 10, 10 kali 3 itu hasilnya adalah 30. Jadi banyak susunan dari kata jajan itu dapat disusun menjadi 30. Gitu. Selanjutnya, macam permutasi selanjutnya adalah permutasi siklis. Jika tersedia n unsur yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis yang dapat ditentukan menggunakan rumus ini. Siklis n kurang 1 faktorial. Jadi kata kunci dari siklis ini adalah melingkar, mengelilingi ya. Siklis, jadi seperti siklus gitu ya. Kalau kita belajar tentang IPA, ada siklus ya, siklus katak dan lain sebagainya. Nah, jadi kata kuncinya di situ, siklus ya, siklis ke siklus gitu. Melingkar, jadi ini adalah melingkar atau mengelilingi gitu ya. Ini bisa menjadi patokan oleh kalian. Nah, contoh misalkan dalam rapat pengurus RT terdapat 5 orang yang duduk melingkari meja bundar. Tentukan banyak susunan tempat duduk yang terjadi. Caranya adalah di sini ada 5 ya, berarti permutasi itu sama aja dengan 5 dikurang 1 faktorial. Nah, berarti permutasi sama dengan 5 dikurangi 1 itu adalah 4 faktorial. Berarti permutasi sama dengan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 1 tetap 24. Jadi dengan duduk melingkar itu mereka ada kemungkinan adalah 24 posisi tempat duduk. Oke ya, itu saja, cukup sekian dari saya. Selanjutnya adalah materinya tentang kombinasi. Silahkan dibuka video tentang kombinasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.